Ada sukacita malam hari ini, amin. Puji Tuhan. Kita kembali ada di rumah Tuhan. Mari kita bawa seluruh hidup kita malam hari ini dalam hadirat Tuhan. Kita mau senangkan Tuhan, kita mau menikmati Tuhan malam hari ini. Haleluya. Dan mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Engkau begitu setia Tuhan. Engkau begitu ajaib dan luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Menikmati kemurahan Tuhan, menikmati anugerah-Mu yang terbesar. Sampai malam hari ini kami bilang banyak terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sebagai tanda syukur kami. Kami ada di tempat ini Tuhan, membawa hati kami, membawa setiap kerinduan kami Tuhan. Kami rindu ada di hadirat-Mu, lebih dalam dan lebih dalam lagi kami menikmati Engkau. Biar Roh Kudus ada di tengah kami, Engkau berdaulat di tempat ini, Engkau pegang kendali Tuhan. Atas tempat ini Tuhan kami percaya tidak ada kuasa yang lain Tuhan di tempat ini. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan kami usir pergi dari tempat ini dalam nama Yesus. Dan kami percaya ada kuasa Allah, hanya ada hadirat Tuhan di tempat ini memenuhi setiap kami. Dan kami percaya apapun yang kami bawa di malam hari ini, yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang susah hati Engkau hiburkan Tuhan. Yang datang dengan masalah persoalan hidup kami percaya pasti ada jawaban, ada jalan keluar bagi kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah penyembahan kami ini boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu Tuhan. Sebab itu Engkau layakkan setiap kami, Engkau kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kehidupan kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulaikan doa kami, sembah kami malam hari ini. Kami buka, kami tabiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Kerinduan kami Tuhan, ini penyembahan kami malam hari ini. Kami datang dengan hati yang mengasihi, rindu, lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu.
Bapa yang setia Tuhan. Kau Bapa yang terlalu setia bagi kami Tuhan. Kau Bapa yang ajaib, terlalu ajaib bagi kami Tuhan. Kami terus mengalami pribadi-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak sedetik pun kami mau jauh dari-Mu Tuhan. Badai apapun yang menerpa kami akan menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami terus menikmati kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Kau berdaulat, Engkau berkuasa Tuhan. Kau yang pegang kendali hidup kami Tuhan hari-hari ini. Tidak ada kekuatan yang lain dalam hidup kami Tuhan. Selain ada di hadirat-Mu Tuhan. Selain ada di hadirat-Mu Tuhan. Selain ada di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu kami memperoleh kekuatan yang baru. Di hadirat-Mu kami menikmati pribadi-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu kami dipulihkan Tuhan. Di hadirat-Mu kami disembuhkan Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu hari-hari ini Tuhan. Di hadirat-Mu kami berjumpa dengan Kau. Di hadirat-Mu kami memandang wajah-Mu. Ya Rama, ya Rama. Kami perlu Engkau Roh Kudus dalam hidup kami. Sebab Engkau Roh Kudus menolong dalam hidup kami. Terus nikmati Tuhan. Lebih sungguh lagi datang di hadirat-Mu. Bawa seluruh isi hati-Mu di hadapan-Mu. Sembah Dia dengan segenap hati. Sembah Dia dengan segenap jiwa-Mu. Sembah Dia dengan segenap kekuatan-Mu. Sembah Dia dengan segala akal budi-Mu. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau terus rindu ada di hadirat-Mu ya Allah Roh Kudus. Kau yang kami rindukan Tuhan. Kami tahu Engkau begitu mengasihi setiap kami. Kami merasakan cinta dan kasih sayang. Kaulah hasrat hati kami Tuhan. Kami tidak bisa jauh dari-Mu. Jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Kau ada bersama kami Yesus. Kau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Kami tak mau jauh dari kasih-Mu Tuhan. Kami terus Tuhan kerinduan rasa lapar dan haus akan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
hati kami, Roh Kudus. Ini kerinduan kami ya Bapa. Kau melihat setiap kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Dalam hidupku Allah Rohku, Kau yang ubahkan setiap kami. Ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat. Kami sembah Engkau Tuhan, Kau yang kami rindukan Tuhan, Kau yang kami rindukan dalam hidup kami Tuhan. Kami menyembah Allah yang kudus, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi segenap hati katakan ku sembah, sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Mari jemaat Tuhan saja katakan ku sembah, sembah kudus. Sembah Dia, sembah ya. Kami percaya Tuhan, Kau bertakhta di atas pujian kami. Kau ada di tengah kami. Dengan sungguh katakan ku sembah kudus, sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya. Kami mau rasakan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Curahkan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Glory Yesus. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu Kau curahkan, Roh-Mu yang kudus Kau curahkan di tempat ini Tuhan. Kami mau terus merasakan curahan kuasa-Mu Tuhan. Glory haleluya. Glory haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan, kami mau terus merasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku
Engkau hadir di tengah-tengah kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan. Dan apa yang kami naikkan kepadamu, mujizat itu sungguh terjadi karena Engkau sungguh ada, nyata, Engkau hidup Tuhan. Dan kami merasakan dalam seluruh aliran tubuh kami, Engkau hadir ya Bapa, Engkau bergerak Tuhan. Dan pada malam ini biar kuasa kebenaran firman-Mu Engkau impartasikan, bahwa Engkau sanggup menggenapi setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pengurapan Allah Roh Kudus, membukakan pewahyuan, memberikan hikmat, sehingga kami boleh terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus, dan tidak goyah dengan keadaan apapun, tapi tetap kokoh berdiri atas kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, sambut firman-Mu yang siap, sama-sama katakan amin. Shalom semuanya saudaraku yang diberkati Tuhan. Masih capek kemarin? Sudah ya? Iya. Iya, sehubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, waktu hari Minggu itu doa berkat itu, saya merasa bahwa sungguh Tuhan seperti dalam kitab Lukas, bahwa dia naik ke surga, tangannya itu sementara memberkati kita. Dan di tempat ini itu Tuhan katakan bahwa aku terus akan memberkati. Dia tangannya itu terus terangkat sampai hilang dari pemandangan murid-muridnya, dan tangan Tuhan tidak pernah turun. Sampai hari ini tetap memberkati kita. Amin. Jadi janji Tuhan sehubungan dengan kenaikan Tuhan, saya terus merenungkan itu. Sedikitnya ada 4, banyak tapi 4 saja pada malam hari ini. Di dalam Yohanes 14 ayatnya yang pertama, ini sudah sering kita dengar sama-sama ya, rumah Bapa. Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, dan 3, demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini menyediakan tempat. Yang kedua, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi ini janji Tuhan tentang termasuk kenaikan ya, dia akan pergi sebelum dia menderita, mati, bangkit, hidup, naik ke surga. Tuhan sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa satu saat Tuhan akan pergi terpisah dari mereka. Dikatakan tujuannya apa? Menyediakan tempat bagi kita. Kalau di bumi ini kita kesulitan tempat ya. Tempat itu tempat tinggal. Ada yang belum punya tempat tinggal yang tetap, ada yang sementara cari-cari tempat untuk bekerja. Mungkin ada yang juga cari-cari tempat di hati seseorang yang masih nona-nona, iya kan itu. Jadi banyak tempat, dan Tuhan bilang aku menyediakan tempat, banyak tempat di sana. Yang percaya katakan amin. Tempat di mana kita mau supaya kita dikasih, Tuhan begitu banyak kasihnya. Tempat untuk kita bisa diperhatikan dan lain sebagainya. Jadi dia menyediakan tempat bagi kita. Kalau tempat kita sudah selesai, ya kita dipanggil oleh Tuhan. Baik itu mungkin secara pribadi kalau Tuhan belum datang, tapi juga kalau Tuhan sudah datang, berarti tempat kita sudah selesai di sana. Dan tempat itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan di bumi. Dan kalau sudah selesai, dia katakan yang kedua, bahwa dia akan datang kembali. Iya, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah, sudah ya, tempatnya sudah tersedia, tempat kita sudah tersedia. Jadi bayangkan saudara, begitu banyak anak-anak Tuhan, tiap orang Tuhan kasih tempat yang istimewa.
baik di hati Tuhan maupun tempat nanti di sorga. Itu masing-masing ada. Aku akan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, biar kita berada di mana Tuhan berada. Tempat yang kita mau, tempat itu yang Tuhan mau, disitulah kita. Amin. Bukan mencari apa yang menurut kita enak. Tidak. Tapi mencari apa yang Tuhan mau, supaya Tuhan mau saya ada di mana. Itu dia. Dalam pelayanan, Tuhan mau saya ada di mana. Pasti Tuhan sudah menyediakan masing-masing bagi kita, dan Dia memampukan kita untuk berkembang di tempat itu. Misalnya sebagai tim PW, sebagai pendoa, ada yang punya 1 talenta, ada yang 2, ada yang dipercayakan banyak. Iya, ada kayak saya lihat Pak Stephen ini banyak kemampuannya ya. Bisa di sound, bisa di keyboard, bisa di bass, bisa di gitar, bisa apa lagi? Bisa sopir. Bisa WL, bisa singer tentunya, bisa juga khotbah. Wah, banyak sekali. Yang diberi banyak akan dituntut banyak juga. Iya, tapi kita apa yang Tuhan kasih itu sudah. Enggak usah lihat oh ini bisa ini lalu kita mau saya mau main keyboard. Iya, enggak jadi-jadi Saudara. Jadi apa yang Tuhan kasih 1 atau 2 itu dikembangkan. Amin. Anak-anak muda mungkin dari sekarang masih main rebana, tapi satu saat mungkin suaranya bagus, bisa singer. Kayak kemarin itu siapa namanya? Saya enggak tahu, ternyata suaranya bagus juga. Iya. Aduh siapa lagi namanya? Solu. Ya? Irma. Iya. Irma atau Tima? Irma. Iya, kurang jelas, saya sudah berapa kali apa Irma ya. Kayak Irma ternyata suaranya bagus, dan biar enggak lihat teks, dia hafal, berarti dia kuat hafal. Lalu dia bilang, "Ibu, dorang bilang kita pe suara gagah." Saya bilang, "Iya, memang gagah." Torang doakan Saudara supaya dia bisa dalam keluarga dia bisa jadi berkat buat keluarganya. Saya bilang, "Oh, berarti dia ada kerinduan untuk Tuhan ya." Kita mau kadang-kadang memang kalau bercerita begitu enggak nyambung atau apa, tapi kita doakan setiap doa pengurapan, saya berdoa supaya dia boleh genap, dan kalau ada yang kurang bisa amin. Ada satu juga anak muda itu kelihatannya tapi mamanya bilang, "Bu, ini begini begini begini." Oh iya, tolong bantu doa. Oh iya. Ada juga itu anak muda. Jadi biar gereja ini menjadi saluran berkat, dan Tuhan pakai kita semuanya. Tuhan menyediakan tempat, dan Tuhan mau kita berhasil sampai di sana. Tuhan tahu kita banyak perjuangan, itu sebabnya di ayatnya yang ke-15 bilang, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Tuhan tahu kita ini di tengah dunia banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak hal yang mau menggagalkan kita supaya tidak masuk di tempat di mana Tuhan sediakan. Tapi Tuhan bilang Dia tidak akan meninggalkan kita yatim piatu, tapi Dia akan memberikan seorang penolong yang lain.
Itulah Parakletos. Hari Minggu kita sudah dengar seorang pembela pribadi Tuhan sendiri. Itulah Roh Kudus diberikan kepada kita supaya menolong kita, menyertai kita, memampukan kita untuk kita tetap mengasihi Tuhan. Karena Tuhan bilang, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya ingat waktu saya SMA, ya, itu dapat panggilan Tuhan untuk masuk di sekolah Alkitab teologi, ya. Dan orang tua saya itu masih di seberang. Itu pergumulan. Dan saya ambil doa puasa untuk hal itu. Kalau memang Tuhan panggil, Tuhan tolong siapkan sponsor dan lain sebagainya. Dan waktu saya cuci piring ayat ini, Yohanes 14 ayat 5, jika kamu mengasihi aku, kamu harus menuruti perintah. Wih, itu kuat sekali berbicara, dan saya coba cari, ada itu kayaknya. Saya belum terlalu banyak tahu firman, tapi saya rasa lapar haus akan Tuhan. Dan betul Yohanes 14 ayat 15 ini, itu terngiang-ngiang terus, kalau kamu mengasihi aku, turuti perintahku. Jadi tantangan-tantangan apapun, karena kasih maka kita akan taat. Amin. Kita mampu. Tuhan tahu kalau dengan kekuatan sendiri kita tidak bisa. Itu sebabnya disiapkan seorang penolong yang lain. Itulah Roh Kudus diberikan kepada kita supaya roh kebenaran, ya, dikatakan di sini supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus tinggal ada di dalam kita. Jadi pagi-pagi bilang, selamat pagi Roh Kudus. Sapa itu Roh Kudus? Ajak bicara. Ya, dia pribadi yang begitu lembut, yang begitu baik. Kalau kita tidak tahu sesuatu, Roh Kudus siap untuk mengajar kita. Dia bukan hanya tentang hal-hal yang sifatnya rohani, tapi saudara kalau lihat itu dalam perjanjian lama, Roh Kudus memberikan roh keahlian, ahli dalam mengukir, skill, memberi kemampuan kepada seseorang. Amin. Iya, dia beri kemampuan. Ada orang-orang tertentu, kalau melukis bagus sekali. Kayak Pak Paul, kalau main musik itu, main keyboard, bagus sekali. Kayak itu, Roh Kudus memperlengkapi. Kayak Ibu Ina, Ibu Eci kalau bikin sambal goreng, enak sekali. Itu kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Iya, Roh Kudus memberikan talenta, kemampuan kepada kita masing-masing. Amin. Dan itu harus dikembangkan. Ya, yang selanjutnya adalah Tuhan itu dikatakan akan datang kembali. Percaya atau tidak, Tuhan pasti datang. Tuhan pasti datang. Dan kita, Tuhan selalu memperingatkan kepada murid-muridnya, tinggal di sini, nantikan janji Tuhan. Tentang Roh Kudus digenapi kah tidak? Digenapi, saudara. Dalam Kisah Rasul pasal 2 itu genap. Roh Kudus dicurahkan waktu itu dan orang-orang dipenuhi dengan Roh Kudus, itu digenapi. Tuhan menyediakan tempat, pasti disediakan. Tuhan akan datang kali yang kedua, pasti digenapi. Amin. Dan yang terakhir di dalam kitab Lukas dikatakan di sana, berubah lagi ini soundnya. Di dalam kitab Lukas yang terakhir dikatakan bahwa pasalnya yang ke-24, pasal 24 ayatnya 50, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Itu yang hari Minggu
Tuhan kasih satu keyakinan, vision kepada saya untuk betul-betul jemaat mesti mengerti, mesti tahu, mesti yakin bahwa tangan Tuhan, kedua tangannya itu sementara memberkati murid-muridnya, dan ketika ia sedang memberkati mereka. Begini, sementara tangan Tuhan itu memberkati murid-muridnya, tiba-tiba dia naik, tangannya tidak pernah turun sampai hilang dari pemandangan mereka, ya. Dan ketika memuliakan Allah, puji Tuhan. Jadi tujuan Tuhan memberkati kita itu apa, saudara? Apa tujuannya Tuhan memberkati kita? Supaya kita itu terus menyembah Dia, beribadah kepadanya. Kita jadi berkat, kita diberkati supaya kita jadi berkat juga. Ada sukacita. Dan kalau lihat di Kisah Para Rasul, ya, karena tentang kenaikan ini yang menulis Lukas, dan Lukas juga yang menulis kitab Kisah Para Rasul, itu dikatakan bagaimana Tuhan waktu sebelum dia naik ke surga, ayat 4 ya, Kisah Rasul. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini digenapi, ya. Digenapi di Kisah Rasul, dan pada kita semua hari ini digenapi. Terus Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8 sama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini dia, kita diberkati supaya kita jadi saksi, dan Roh Kudus memberikan dunamos, kuasa, ya. Kuasa, dunamos dari kata dinamik. Kalau di Sorowako itu ada perusahaan Inco di sana, gunung-gunung itu diledakkan. Itu udah bunyi, bung. Gunungnya itu mulai terbongkar, lalu diambillah tanah itu, diolah menjadi nikel dan tanah yang lain itu sampahnya apanya seperti itu. Jadi ada kuasa di dalam diri kita. Amin. Iya, ada kuasa, itulah Roh Kudus. Kata-kata kita sederhana, saudara. Tapi yang mengurapi itulah Roh Kudus yang luar biasa. Sehingga kata-kata yang sederhana kalau itu diurapi Roh Kudus, maka itu akan jadi berkat buat orang lain. Dan orang itu kalau memang dia dibukakan mata hatinya oleh Tuhan, dia akan bertobat. Bukan nanti orang tua, bukan nanti so dibaptis. Di Alkitab ada anak kecil, remaja yang waktu itu ditawan, ya. Lalu dia Naaman, ya. Panglima Naaman itu waktu dia sakit kusta, anak Israel yang masih remaja, putri, cewek lagi, dia bilang, Nyonya, coba, kalau bahasa Manado, coba bilang kok Pak Tuan, di sana ada seorang nabi, abdi Allah,
pasti dia akan sembuh. Dia cuma bilang begitu, tapi dia sudah jadi saluran berkat. Jadi jangan batasi Tuhan. Tuhan bisa pakai anak-anak kecil. Tuhan bisa pakai anak-anak remaja, ya. Tuhan bisa pakai siapapun. Kamu akan menjadi saksi. Sesudah ia mengatakan demikian, apa? Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dia akan datang dengan cara yang sama. Sementara kita menanti-nantikan dia, satu, percayalah ada seorang penolong yang ajaib. Roh Kudus siap menolong kita. Amin. Siap siaga dalam keadaan apapun, dia siap siaga menolong kita. Dan dia tidak seperti manusia. Ada orang yang mau menolong tapi tidak mampu. Tapi Roh Kudus dia mau sekali tolong kita dan dia mampu lakukan apa saja untuk kita. Yang kedua, sementara kita menanti kedatangannya, ingat Tuhan selalu memberkati kita. Baik itu berkat rohani, kekuatan kesehatan, dan juga berkat-berkat materi, finansial. Dalam keadaan susah, ada saja cara Tuhan untuk memberkati kita. Jangan batasi dia. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan, menguatkan kita untuk terus setia kepadanya, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagi seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Haleluya, ini doa kami Tuhan. Ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia
setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari sembah Tuhan. Ada janji, setiap hari ada janji. Ada 33.000 janji Tuhan dalam Alkitab. Dan biar setiap harinya ada janji Tuhan yang Dia rindu digenapi dalam hidup kita. Diberkati orang yang mengandalkan Engkau, diberkati anak-anakmu yang sungguh-sungguh mencari-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menanti-nantikan Roh Kudus, Roh Kudus lebih lagi. Roh Kudus dicurahkan lebih lagi. Pakai setiap kami jadi saksi-Mu Tuhan, jadi alat-Mu Tuhan. Pakai kami Bapa, pakai kami Tuhan. Haleluya, lebih lagi Tuhan. Mari semua sembah Tuhan, semua sembah Tuhan, sampai telingamu mendengar suaramu. Tuhan rindu mendengar suaramu, saudara. Jangan malu untuk menyembah Tuhan. Dia juga menanti-nantikan kita. Bila mana kita sujud menyembah Dia, bila mana kita mencari wajah-Nya, bila mana kita merindukan Dia. Ini kami Tuhan, ini hati kami Tuhan.
Apapun pergumulanmu, jangan takut saudara. Dia sanggup menggenapi janjinya. Kalau Tuhan berjanji akan menolong kita melalui Roh-Nya yang kudus, pasti Dia akan tolong. Pasti Dia akan tolong. Hanya kadang-kadang kita ragu, kita khawatir, kita takut. Mari serahkan itu kepada Tuhan. Kami letakkan di atas mezbahmu seluruh hidup kami, Tuhan. Engkau tahu pikiran kami, hati kami, Tuhan. Engkau tahu cita-cita kami, kerinduan, hasrat hati kami, Bapa. Ini hidup kami biar menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Pujian penyembahan naik di hadapan-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, cari perkenanan Tuhan, saudara. Cari perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang begitu baik. Biar setiap kami diizinkan untuk melihat jawaban-jawaban doa. Biar setiap kami dibukakan mata rohani kami, melihat kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Kami terus menanti-nantikan janji-Mu. Engkau akan datang pada kali yang kedua. Janji Kau memberkati berlimpah-limpah dalam segala apa yang kami lakukan, kerjakan. Janji di mana Engkau memberikan seorang penolong yang lain, Roh Kudus, yang mengajar kami, yang mengingatkan kami, yang menuntun kami, yang memampukan kami untuk berjalan sesuai dengan firman-Mu. Tahirkan, sucikan, kuduskan kami menjadi alat-Mu yang layak untuk dipakai Tuhan. Terima kasih. Kalau Engkau mencari wadah untuk dipakai, ini kami Bapa. Ini kami. Bentuk seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang Kau doakan malam ini, Tuhan mendengar. Ya Rabashaka. Ya Rabataka ya Rabashaka. Ya Rab. Ya Rabataka ya Rabashaka. Terima kasih. Kau tahu setiap gumul doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Keyakinan kami Kau tidak pernah terlambat. Sebagai penolong yang ajaib, selalu datang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus, rasakan jamahannya. Dia kuat hadir di tengah kita. Di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Rohku, sembuhkanku,
berkatiku. Sembuhkanku Roh Kudus, sembuhkanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah diberkati Tuhan. Kau sudah melawat kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan lewat kebenaran firman-Mu. Kau berkata jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala kegelisahan kami, kekhawatiran kami. Kami terlalu percaya dan Kau Yesus yang selalu menjadi penolong yang ajaib dalam hidup kami. Terus memberkati hamba-Mu Ibu Gembala. Pakai terus Tuhan dengan hikmat marifat surgawi sehingga kami percaya terus urapan yang baru menjadi bagian hamba-Mu. Tuhan biarlah Tuhan setiap firman yang disampaikan kami percaya kami semua jemaat-jemaat Tuhan semakin dibentuk menjadi jemaat-jemaat yang dewasa yang dipersiapkan di akhir zaman menanti kedatangan-Mu kedua kali. Terima kasih Bapa, kami percaya kami semua telah diberkati oleh Tuhan. Sebagai tanda syukur kami akan memberikan persembahan. Kami percaya ketika kami memberi kami akan menuai berlipat-lipat kali ganda seluruh pekerjaan mata pencarian yang kami usahakan hari-hari ini yang dikerjakan dengan kedua tangan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kami memberi dengan rahasia syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Memberi persembahan baik saja bu, kita semua bangkit berdiri. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi nanti Ibu Pendeta Amel Aling berdoa untuk bangsa dan negara kita dan untuk doa bagi gereja dan juga pelayanan cabang-cabang. Saya akan berdoa dan mengakhiri. Tinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
Raja kami, Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Kami sungguh bersyukur malam hari ini Tuhan. Sebab anugerah-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami sudah menikmati kuasa doa, kami sudah menikmati kuasa firman Tuhan. Untuk kami tidak gelisah, sebab Engkau naik ke surga. Engkau telah menyediakan tempat bagi kami. Dan ketika tempat kami sudah siap, Engkau akan datang membawa kami. Sehingga dimanapun Engkau berada, kami pun berada. Kami diberi pengharapan, kepastian, bahwa kami tidak perlu meragukan Engkau dalam hidup ini. Engkau sebagai penolong, Roh Kudus dalam hidup kami. Engkau adalah kekuatan kami segala-galanya. Kami hanya bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan kami andalkan dalam dunia ini. Sebab dunia ini cuma bersifat sementara. Dunia ini tidak kekal Bapa. Tapi di dalam Engkau ada kekekalan. Ada kekekalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami satukan roh kami, hati kami malam ini Tuhan. Kami mengangkat dan membawa bangsa kami di hadapan Tuhan. Engkau sudah tetapkan kami hidup di bangsa kami, di bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan kami datang mewakili bangsa kami Bapa. Kami datang membawa bangsa kami di hadirat-Mu, di hadapan-Mu Bapa. Kami tahu bangsa kami dalam rencana-Mu yang besar. Kami tahu bangsa kami dalam hati-Mu, dalam mata-Mu. Kami percaya bangsa kami Tuhan akan dituntun dan dibawa kepada kebenaran yang sesungguhnya. Bangsa kami menjadi bangsa yang menyembah Tuhan. Bangsa yang memuji Tuhan. Bangsa yang memuliakan Tuhan. Bangsa yang menghormati Tuhan. Bahkan bangsa yang takut akan Tuhan. Curahkanlah hujan keselamatan Bapa. Curahkanlah hujan pertobatan atas bangsa kami Tuhan. Biarlah revival terjadi atas bangsa kami. Kami rindu kegerakan Allah terjadi. Hujan awal, hujan akhir dicurahkan atas bangsa ini. Kami rindu kegoncangan terjadi, kegoncangan rohani terjadi di mana-mana Tuhan. Baik di kota-kota besar, baik di pulau-pulau, baik di desa-desa terpencil sekalipun. Di gunung, di lembah, kami rindu revival Allah terjadi, kegerakan Allah terjadi, mujizat Allah terjadi, dinyatakan Tuhan. Masih banyak jiwa-jiwa yang terikat oleh dosa. Masih banyak jiwa-jiwa yang terbelenggu oleh dosa di bangsa ini. Kami rindu Tuhan mereka dilawat Tuhan. Kami rindu mereka dilepaskan oleh Tuhan. Setiap jiwa-jiwa yang terikat oleh dosa. Setiap jiwa-jiwa yang terbelenggu oleh kuasa gelap. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dilepaskan oleh Tuhan. Biar mereka mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Mereka mengalami Yesus dalam hidup mereka. Setiap dosa-dosa yang di atas bangsa kami ini Tuhan. Setiap dosa-dosa pesta pora. Setiap dosa-dosa kemabukan. Dosa-dosa kenajisan. Kekejian di mata Tuhan. Setiap roh-roh penyembahan berhala. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Runtuh, dilumpuhkan oleh kuasa Tuhan. Setiap Tuhan kuasa-kuasa kegelapan. Roh-roh teritorial yang menguasai bangsa kami. Menguasai daerah kami. Menguasai kota kami. Kami berkata runtuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kekuatan apapun di dalam dunia ini bisa menghalangi kuasa Allah bekerja. Kuasa Tuhan bekerja secara dahsyat dan luar biasa.
Biar penginjilan di mana-mana terjadi Bapa. Baik di kota-kota, baik di pulau-pulau, baik di desa-desa, lewat lapangan-lapangan terbuka, lewat gedung-gedung besar, lewat televisi, lewat radio, lewat media massa, lewat pelayanan doa, pelayanan konseling, lewat pelayanan YouTube, pelayanan apa saja Tuhan. Di mana Injil Allah diberitakan, di mana Injil Allah disampaikan, di situ kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan terjadi. Kami rindu sebelum Engkau datang pada kali yang kedua. Ada banyak lutut akan bertelut. Ada banyak lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Kristus Tuhan. Yang satu-satunya juru selamat. Yang satu-satunya layak disembah. Layak dipuji dan layak dimuliakan. Kami rindu setiap keluarga-keluarga kami yang ada di atas bangsa ini Tuhan. Yang sedara sedaging dengan kami. Yang masih hidup dalam kemabukan. Yang masih hidup dalam pesta pora. Masih hidup dalam penyembahan berhala. Hidup dalam kenyajisan. Hidup dalam persinahan. Kumpul keboh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah mereka. Lawatan Tuhan terjadi. Lepaskan dari setiap keterikatan dosa. Setiap roh-roh perjudian, roh-roh perdukunan, tembok-tembok yang dibangun oleh keangkuhan manusia, tembok-tembok yang dibangun oleh setan, oleh iblis. Kami berkata runtuh malam hari ini. Di dalam roh kami berkata runtuh. Kami rindu kemenangan terjadi. Kami rindu setiap jiwa-jiwa Tuhan datang kepada Tuhan. Kami rindu penuaian terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melanda bangsa kami Indonesia. Sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami datang mewakili pemerintah kami Tuhan. Kami mengangkat pemerintah kami dalam tangan Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri-menteri, kabinet Indonesia Merah Putih. Engkau memberkati Tuhan. Pemerintah kami Bapa, karuniakan roh hikmat, roh kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan. Dalam setiap mengerjakan tugas, panggilan mereka sebagai abdi negara. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan. Sehingga apa yang mereka rencanakan untuk kemajuan bangsa ini, biar itu pun menjadi rencana Allah. Terima kasih Tuhan. Angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan membela. Setiap Tuhan mereka yang berjaga-jaga atas bangsa ini, Tuhan juga memberkati. Tuhan terus melindungi bangsa ini dari setiap malapetaka, malapetaka. Oh Bapa, kami rindu Tuhan. Bangsa ini benar-benar menjadi bangsa yang menyembah Tuhan. Kami rindu ya Bapa, bangsa ini benar-benar menjadi bangsa yang menghormati Tuhan. Tolonglah Bapa, belas kasih-Mu Bapa turun atas bangsa kami. Belas kasih-Mu Tuhan, turun atas daerah kami, atas kota kami Tuhan. Sehingga terjadi kegerakan besar di negeri kami Tuhan. Sebelum Engkau datang kali yang kedua Tuhan, kami rindu udah banyak jiwa-jiwa diselamatkan akan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami taruh daerah kami Sulawesi Utara dalam tangan Tuhan. Kau berkati Sulawesi Utara. Biar Sulawesi Utara aman dalam perlindungan Tuhan. Sulawesi Utara diselamatkan oleh Tuhan. Kota Manado diselamatkan oleh Tuhan. Oh Yesus Kristus Tuhan.
Minahasa Utara aman dalam perlindungan Tuhan. Kecamatan Kelawat aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan Kolongan Tetempangan ini aman dalam perlindungan Tuhan. Kami rindu Bapa di mana gereja kami hadir di tempat ini. Kami rindu juga Kolongan Tetempangan diselamatkan oleh Tuhan. Kami merebut setiap jiwa-jiwa yang ada di Kolongan Tetempangan ini. Dari utara, timur, selatan, barat. Kami merebut jiwa-jiwa mereka. Datang, datang, datang kepada Yesus. Mereka mengalami Tuhan. Mereka mengalami Yesus dalam kehidupan mereka, bahwa setiap jiwa-jiwa untuk datang di tempat ini, datang di gereja ini Tuhan. Jiwa-jiwa yang hancur, jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau, jiwa-jiwa yang membutuhkan Yesus dalam hidup mereka, yang mengalami kesusahan, yang tidak punya jalan keluar, yang tidak punya Tuhan Yesus kepastian. Kau bawa di tempat ini, biar mereka mengalami Tuhan di tempat ini, mengalami kuasa, mengalami jamahan, mengalami mujizat, dan mengalami pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kerinduan hati kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, Terima kasih Bapak, haleluya. kami menyerahkan juga pelayanan kami di tempat ini ke dalam tangan kasih karunia. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang Tuhan percayakan dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati mereka terus bertumbuh dalam kedewasaan penuh sebagai umat-Mu, dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dan mereka bertumbuh dalam pengajaran-pengajaran firman yang mendorong mereka untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan, untuk menghadapi setiap persoalan dan masalah dengan mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya pergumulan Tuhan beri jalan keluar. Kami percaya juga kami semua yang hadir pada malam ini dalam ibadah doa malam, kalau ada di antara kami yang punya pergumulan, Engkau yang menjadi jawaban atas setiap persoalan kami, atas setiap pergumulan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kuasa kemuliaan-Mu Engkau nyatakan. Engkau memperhatikan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tetap menyertai kami dalam segala keadaan. Bahkan dalam kesukaran, dalam penderitaan yang harus kami jalani dalam hidup ini, kami tetap percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Bahkan juga kami berdoa sampai kepada cabang-cabang yang ada, baik yang ada di Sea Induk, bahkan juga yang ada di Maluku Utara. Engkau menyertai, Engkau memberkati yang ada di Tobelo, di Ternate, di Bacan, di Sayoang, Yaba, Tawa. Engkau menyertai Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang ada di cabang-cabang, hamba-hamba-Mu, gembala, bahkan juga seluruh pengerja. Tuhan menyertai, dan sampai kepada jemaat-Mu, Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati juga semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada hari Minggu di dalam ibadah raya 1, ibadah raya 2, yang juga malam ini akan ada yang latihan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati semua persiapan yang kami lakukan karena kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau melayani Tuhan dengan segenap hati kami, dengan sungguh-sungguh, dengan roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami mengasihi Tuhan, kami mau melayani Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang telah mati bangkit bagi kami, bahkan naik ke sorga, dan kami percaya akan datang kembali pada kali yang kedua. Kami bersyukur kepadamu, berkati juga kami semua waktu kami pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai perjalanan pulang, baik yang dekat maupun yang jauh. Engkau menyertai kami semua. Tuhan memberkati dan melindungi kami, dan kami percaya kami tiba dengan selamat sejahtera di rumah kami masing-masing. Kami mengakhiri ibadah doa malam pada saat ini, dan kami mohon berkat daripada Tuhan. Biar damai sejahtera sukacita yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua pada malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.